Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam saintis. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini ada gambar mengenai ada yang suka olahraga ya, lari ya, atau jogging. Nah, kita pasti pernah berkeringat ya. Keringat merupakan salah satu sisa aktivitas yang metabolisme ini yang bila tidak keluarkan apa bisa menyebabkan racun. Nah, zat-zat sisa dikeluarkan oleh organ-organ tertentu. Nah, kira-kira organ itu seperti apa saja ya? Nah, kemudian caranya dikeluarkan zat sisanya seperti apa dan bila terjadi kerusakan atau penyakitnya seperti apa. Nah, hal itu terkait dengan materi yaitu ekskresi pada manusia. Nah, ayo kita bahas. Nah, ini peta konsepnya ya. Nih, kalian bisa baca. Kemudian, struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia kita akan fokus pada di situ ya. Kemudian, selain itu gangguan apa saja yang terjadi pada sistem ekskresi serta bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya. Ya, ini ya ada organ pertama ginjal, kulit, paru-paru dan hati. Nah, ayo kita bahas pertama mengenai sebelumnya apa itu ekskresi? Yaitu proses pengeluaran zat sisa ya. Nah, zat sisa tersebut kan bersifat racun ya yang membahayakan. Nah, itu disebut dengan peristiwa ekskresi. Nah, pertama adalah kulit. Ini gambar kulitnya. Ini bagian-bagiannya. Fungsinya apa? Sebagai alat pengeluaran jeras ekskresi yaitu keringat ya tempatnya. Tempat pembentukan vitamin D ya. Sering kalian ya suka berjemur ya sekarang lagi musim Covid ya. Vitamin D ya sebagai organ penerima rangsang. Ya, ini juga lemak ya disimpan oleh kulit ya sebagai pelindung ya dari gangguan fisik, biologis atau kimia. Nah, ternyata di kulit itu terdapat 3 lapisan, yaitu ada kulit ari atau epidermis, kulit jangat ya, lapisan kulit jangat atau dermis, dan jaringan bawah kulit atau subkutan. Ini ya, ini bagian yang bawah, kemudian dermis dan epidermis. Ayo kita bahas. Nah, ini kulit ini pertama pada kulit ari atau epidermis itu memiliki 3 lapisan juga ya. Ada yang tanduk, kemudian granula dan stratum germinativum. Nah, ini ya. Ada yang pengen masuk ya, dokter ya. Nah, harus kalian tahu. Ini ya, lapisan tanduk ya, jaringan mati. Yang terdiri atas banyak lapisan sel yang pipih ya, untuk melindungi sel dan mencegah masuknya kuman penyakit. Kemudian kalau granula ya. Nah, itu yang kelamaan akan mati terdorong ke atas bagian dari lapisan induk. Fungsinya apa? Melindungi kulit dari sengatan matahari ya, biasanya ultraviolet kan. Kemudian sternum germinativum itu mengandung sel baru yang terdorong ke atas menjadi lapisan granula. Kemudian di kulit juga ada yang lapisan kedua yaitu lapisan dermis ya. Ini ya terdapat pembuluh darah ya, kelenjar keringat, kelenjar minyak ya. Nah, kemudian ada kantung rambut dan ujung syaraf. Nah, syarafnya ini apa? Biasanya kan kalian merasa apa? Dingin, panas, tekanan. Ini itu bagian-bagian syarafnya kalian. Ya, bisa menyentuh kan biasanya kulit sebagai indera ya bisa untuk ya merasakan ya. Kemudian bagian kulit yang selanjutnya adalah kulit jangat atau dermis ya. Nah, ini kelenjar minyak. Menghasilkan minyak jelas ya. Nah, itu tadi. Kemudian ada kulit jangat juga masih. Ini ya ada glandula sudarifera ya, ini kelenjar keringat ya, berbentuk pipa terpilin memanjang ini. Kemudian ini ya. Nah, ini kelenjar keringat dikelilingi pembuluh darah dan syaraf. Nah, kelenjar keringat menyerap cairan jaringan melalui air ya, garam dan urea. Ini cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat. Nah, pengeluarannya dipengaruhi oleh biasanya cuaca, aktivitas, minuman, biasanya gitu ya. Kemudian lapisan dermis juga masih ya. Nah, ini pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan namanya jaringan lemak ya atau adiposa ya, menyimpan lemak ini ya. Banyak lemaknya itu biasanya ya, ini jaringan adiposa ini. Lemak ya, yang takut dengan lemak.
Ya, kemudian yang kedua organ ekskresi adalah paru-paru. Ya, ini kita udah bahas kemarin ya di sistem pernafasan ya. Jelas untuk pernafasan ya nih. Bagiannya faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus kemarin kita sudah bahas. Pada alveolus ini ya bagian-bagiannya. Nah, itu ya. Ini juga masih paru-paru ya. Ya, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan H2O ya. Tuh, kemudian yang ketiga, nah ini yang sering kita bahas adalah ginjal. Kita mempunyai ginjal 2 ya nih. Kita akan bahasnya struktur, faktornya, kemudian proses pembentukannya, warna urin dan mikturasi. Apa itu ya? Mikturasi. Nah, pertama mengenai ginjal. Ini ya, ternyata seperti kacang merah ya, panjangnya sekitar 10 cm, beratnya kurang lebih 170 gram. Ya, kalian ada 2 pasang ya. Yang dikeluarkan jelas urin ya, kandungannya ada urea, air, garam. Nah, ini gambarnya. Kemudian nih susunannya ada ginjal ya susunannya. Medula, pelvis ya, korteks ini yang bagian luarnya ini ureter ya. Yang struktur dalam ginjal. Kemudian B adalah nih struktur nefronnya, ini yang sering ini glomerulus, kemudian tubulus contractus proximal ya, tubulus contractus distal ini yang sering keluar. Kemudian ada lengkung Henle. Ya, harus tahu bagian-bagiannya. Nih, ini yang lebih jelas ini ya. Ini punya kalian terus. Nah, ini diperbesar bagian ginjalnya, kemudian di sini ya. Nah, yaitu fungsinya ini ya, menyaring zat-zat sisa metabolisme, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam tubuh, mempertahankan seimbang kadar asam dan basa cairan tubuh dengan mengeluarkan kelebihan asam basa melalui apa? Urin atau air kencing kalian ya, setiap hari mengeluarkan. Kemudian melakukan sisa metabolisme seperti urea, kreatinin dan amonia. Nah, ini perhatikan proses pembentukan urin. Ada filtrasi, nah atau penyaringan. Tempatnya di mana? Glomerulus. Mana glomerulus? Cari. Ya, ini bagian di sini. Nah, ini ada videonya ya. Ini glomerulus. Yang dihasilkan adalah urin primer, kemudian reabsorpsi yaitu penyerapan kembali, tempatnya tubulus contortus proximal. Hasilnya ada urin sekunder. Perhatikan di sini ya. Nah, itu di sini adalah tubulus contortus sekunder ya. Kemudian yang terakhir adalah augmentasi atau pengeluaran zat ya. Yang dikeluarkan jelas yaitu tempatnya di mana? Tubulus contortus distal. Hasilnya adalah urin sebenarnya yang kalian keluarkan ya. Ini melalui sini. Augmentasi. Ini prosesnya perhatikan. Nah, ini ya masuk. Nah, itu yang putih. Nah, itu ya reabsorpsi. Dan terakhir adalah augmentasi, keluarkah urin. Nah, itu ya bisa kalian perhatikan. Nah, apa itu mikturasi? Yaitu proses pengeluaran urin dalam tubuh ya. Ini prosesnya melalui pertama ginjal, ureter, kandung kemih dan uretra jelas ya. Ini ada komposisinya urin itu ada air, urea, kemudian kreatinin ya. Ini ada empedu ya, zat warna empedu ya. Urobilin, kemudian garam jelas. Nah, ini beberapa zat racun kita keluarkan. Nah, kalian itu biasanya kenapa ya? Mengenai proses urin itu ada kalian minum semakin banyak jelas ya. Ngompol, kemudian garam ya. Pengaruh hormon ADH, usia, iklim ya. Dingin kan pengennya belakang ya, aktivitas juga keringat sering mengeluarkan juga bisa aktivitasnya. Kemudian cek warna urin. Gimana caranya ya? Nah, ini warnanya ini ya, ini normal, nih, ya, itu ya. Kemudian ini transparan berarti jernih ya, urinnya normal, harus banyak minum. Ya, kuning tua ya, tubuh hampir dehidrasi. Warna madu kekurangan cairan. Yang keempat coklat ya deh, ini kekurangan parah dehidrasi. Merah muda akibat mengkonsumsi makanan tertentu. Ya, kemudian oranye ya. Kemudian urin berbusa, ini bahaya banget ini malah ya, kelebihan protein. Kemudian ini ya. Ini penjelasannya tadi dari proses kita ya, ada filtrasi ini
kalian bisa baca ya. Ini prosesnya dari filtrasi atau penyaringan, proses pertama ya, terjadinya urin. Kemudian yang kedua adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi, kalian bisa baca ya. Nah, menghasilkan urin sekunder, dan terakhir augmentasi. Nah, terbentuklah urin ya, dikeluarkan oleh uretra. Nah, kemudian ini proses pengeluarannya nih, urin dikumpulkan dalam tubulus kontroversus distal lalu dimasukkan ke kantong kemih melalui ureter. Jika kandungan kemih penuh ya biasanya kan, maka otot kandung kemih meregang dan timbul rasa ingin, kalian biasanya buang air kecil ya. Kemudian keluar melalui uretra atau saluran kencing. Nah, ini ya. Nih proses pengeluaran urin juga ya. Nih fungsinya. Nih gula juga biasanya nih ya. Tuh sebabnya kenapa. Kemudian yang terakhir adalah hati, yaitu mengekspresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin ya. Dihasilkan dari pencernaan hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah. Ini proses perombakan sel darah merah kan ada namanya bilirubin ya. Bilirubin ya, ini bagi-bagian hati, kantong empedu ini sering keluar ini. Nah, ini warnanya ya hijau. Siapa rasanya pahit ya. Nah, makanya hati-hati kalau kalian ya, biasanya kalau menyembelih kan biasanya ya kelihatan. Ini strukturnya hati. Mengeluarkan cairan empedu dapat sampai 800 sampai 1000 ml setiap hari ini ya. Nah, itu berasal dari hemoglobin sel darah merah yang telah tua. Nah, empedu fungsinya apa? Yaitu mencerna lemak, mengaktifkan enzim lipase, membantu daya absorpsi lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air. Ini adalah struktur dari hati. Fungsinya hati apa? Ini ya banyak sekali ya. Menyimpan gula, menetralkan racun, jelas ya ini yang sering. Ya, tempat mengubah provitamin A menjadi A, perombakan amonia menjadi urea ya, pembentukan sel darah merah ya pada janin, kemudian sebagai ekskresi merombak eritrosit dan kelenjar pencernaan. Nah, ini ya bagiannya hati. Ya, ini kan di biliburin ya tadi ya. Nih, orang dewasa itu 2 kilo. Nah, ini hati segitu ya. Nah, ini ciri-ciri empedu ya, cairan kehijauan, rasanya pahit, pH-nya netral berarti 7 ya, mengandung kolesterol, mengandung garam, empedu. Nah, ini juga masih hati ya. Nah, ini bilirubin ya, ini zat warna empedu. Nah, bisa warna hijau, bilirubin dan biliverdin ya. Yaitu nih zat warna tersebut diubah menjadi urobilin ya oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin. Kan biasanya ada warnanya itu ya. Ternyata ya bakteri juga sangat berpengaruh. Nah, kemudian biasanya penyakitnya apa saja ya di sini? Ada ginjal, kemudian kulit. Yuk kita bahas bagaimana cara mengatasinya juga ini. Pertama pada ginjal. Ini ya, ada radang ginjal atau nephritis. Kemudian kanker ginjal. Wah, ini ya, ada benjolan-benjolan seperti itu. Kemudian batu ginjal. Wah, banyak sekali. Kemudian di sini ada ya, penyakit ginjal albuminuria. Wah, ini ya. Kemudian diabetes sering ya. Nah, gula ya, biasanya terkait dengan kurangnya insulin ya, DM tipe 1 atau kurangnya sensitivitas jaringan tubuh terhadap insulin ya. Kemudian diabetes insipidus ya, penyakit kekurangan hormon ADH yang mengakibatkan hilangnya kemampuan mereabsorpsi cairan atau menyerap kembali ya. Nah, pada kulit gimana? Jerawat ya sering ya. Nah, itu ditandai dengan abnormalnya kulit ya. Nah, ada pori-porinya ya, tersumbatnya pori-pori ya, biasanya menimbulkan kantong nanah yang meradang ya, karena minyak biasanya ya berlebihan. Minyak berlebihan akibatnya hormon androgen ya, ini ya, jadi kalian tahu karena minyak dan hormon. Nah, biasanya ini juga ada biang keringat, pernah ya? Ini penumpukan keringat di bawah lapisan kulit, bakteri ternyata juga ya, atau gudik ya biasanya kulit. Paru-paru ini jelas ya, emfisema ya.
Nih, penyempitan saluran napas ya, kantung udara di paru-paru mengembang secara berlebihan. Pneumonia, ini kemarin udah dibahas juga ya, ini bakterinya. Ya, itu pada kelainan di sistem pernafasan. Kemudian pada hati, ya jelas ya ada batu empedu ya. Ya, berbentuk kantong empedu sehingga dapat menyumbat saluran empedu. Iya, bilirubinnya dan garam kalsiumnya yang mengeras itu ya. Nah, akibat dari batu empedu ini juga ada penyakit kuning ya, penyakit jantung biasanya nih ya, liver. Ditandai dengan warna kulit dan mata yang kuning ya, disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin dalam darah ya. Ternyata bilirubin kalau kebanyakan juga bagus ya. Kemudian bagaimana caranya ya? Kita minum banyak cukup ya. Yuk cukup ya, minimal 2 liter. Kemudian berolahraga jelas, makanan seimbang, tidak menahan buang air kecil ya. Tadi bahaya kalau kalian kalau mau izin ya izin saja ya. Izin mau ke kamar mandi, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Ya, hidup sehat. Tuh. Kemudian ini ya. Nih caranya ya, ini berolahraga ini pada kulit ya. Mandi, kemudian makan bergizi, istirahat cukup, ini juga ya. Olahraga itu pada kulit dan paru-paru, ginjal ya, tidak menahan kencing, hati bekerja dan olahraga itu ya. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran ini terkait dengan sistem ekskresi pada manusia. Ayo kita jaga bareng-bareng ya. Kesehatannya dijaga terutama pada sistem ekskresi. Kalau kencing ya jangan malu untuk izin kamar mandi ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.